David Valentino. When I get up all in ya, we can hear the angels calling us. We can see the sunrise before us. And when I'm in that thing, I make that body. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasanan, fi hadhil munasabatil mubarakah sa'ukhbirukum 'anil mawdu' ta'limul qira'ah. Hasanan, tu'tabirul qira'atu maharatun asasiyatun min maharati ta'allumi ayyi lughatin ajnabiyyatin. فبالرغم من تأكيدنا على أهمية كل من الاستماع والحديث في تعلم اللغة واستخدامها، إلا أنه كثيرا ما يتعذر على المتعلم استخدام هاتين المهارتين لا بسبب ضعفهما لديه، ولكن بسبب قلة الفرص. وفي هذه الحالة تصبح القراءة مهارة بديلة في الاتصال باللغة عن المهارة الشفوية، ويصبح تعليمها وتعلمها أمرا ضروريا ومفيدا. Keterampilan membaca. Jadi membaca ini dianggap sebagai keterampilan penting dari banyaknya keterampilan untuk mempelajari bahasa asing apapun. Meskipun kita menekankan pentingnya mendengarkan dan berbicara dalam mempelajari dan menggunakan sebuah bahasa, pelajar seringkali tidak dapat menggunakan kedua keterampilan ini. Dalam hal ini, membaca menjadi salah satu keterampilan alternatif dalam komunikasi bahasa selain keterampilan lisan, dan mengubah pembelajarannya dan mempelajarinya menjadi perlu dan bermanfaat. Tabi'atu amaliyatil qira'ati. Al-qira'atu hiya maharatun istiqbaliyatun kal-istima'i wa min thamma fahiya tadammanul amaliyatul aqliyatul mutadamminata fil istima'i wa idrakul alaqatil lati tajma'u hadhil anmata war rumuza wa takunu minha wahdatun lughawiyyatun tammatun wa ma'rifatu dalalatil wahdati min haitsu hiya asma'in wa hurufin wa af'alin wa zurufi zamanin wa makanin وعلامات الترقيم إلى آخره، ثم متابعة المعنى واستخلاصه وتوقع المعاني التالية من خلال معايشة كاملة للسياق. Jadi adapun karakter atau sifat proses atau kegiatan dalam membaca ini, bahwasanya keterampilan membaca ialah suatu keterampilan reseptif, yaitu menerima atau memahami seperti mendengarkan. Apa maksudnya? Yakni keterampilan bagaimana kita dapat menerima dan memahami dari suatu bacaan. Berarti ketika kita membaca suatu, kita tidak hanya dituntut untuk bisa membaca teks tersebut, melainkan kita dituntut untuk bisa memahami isi dari bacaan tersebut juga. Jadi maka membaca memerlukan kemampuan mengenal pola bunyi bahasa melalui simbol-simbol yang tertulis. Fal qira'atul haqiqiyatu tashmalu janibaini. Alif, janiban mekanikiyan yasmalul istijabatil fisyologiyata lirrumuzil maktubati ayu ta'arruful kalimati wa nutqi biha. Ba, janiban aqliyan yasmalu fahmal ma'ani wa tafsiraha wa tahsila fikril katibi wa taqwimahu wal hukma alaih. وربط كل ذلك بالخبرة السابقة للقراء والاستفادة.
Dan adapun bahwasanya membaca ini juga mencakup adanya dua aspek. Bahwasanya yang pertama yakni aspek mekanis, yakni yang meliputi bagaimana kita mengenali kata-kata dan melafalkannya. Bagaimana kita mengenali kata-kata tersebut dan dari kata-kata tersebut kita melafalkannya. Dan adapun yang kedua yakni aspek intelektual yang meliputi pemahaman makna, penafsirannya, penguasaan pemikiran penulis tersebut, evaluasi dan penilaian terhadapnya, serta menghubungkan pembaca sebelumnya dan memanfaatkannya. Wa bihadzal mafhumi mayyazat wal jari fars fil qiraati bainan nasyatin. Alif تناول المادة المكتوبة تناولا صوتيا وهذا قد يتم بصورة مقبولة من الناطق باللغة وقد نسمي هذا النشاط بالقراءة الجهرية. محاولة استخراج المعنى من النص بشكل معقول من الشرعة دون اللجوء إلى القراءة الجهرية وقد نسمي هذا النشاط بالقراءة الصامتة. Dan adapun konsep menurut Weryfors bahwasanya yang membedakan dalam membaca antara dua aktivitas, yakni yang pertama bahwasanya ini membaca materi tertulis secara vokal atau dengan suara yang mungkin dilakukan dengan baik oleh penutur asli bahasa tersebut, dan kita bisa menyebut aktivitas ini yakni sebagai membaca dengan nyaring. Dan adapun yang kedua yakni bagaimana upaya kita untuk mengeluarkan makna-makna atau mengekstrak makna-makna dari teks dengan kecepatan yang wajar tanpa harus membaca dengan nyaring. Dan kita juga bisa menyebut aktivitas ini yakni sebagai membaca dengan diam atau membaca dengan tidak nyaring. فالقراءة التي نريد أن نعلمها ليست عملية ميكانيكية بسيطة ولكنها نشاط فكري يستلزم تدخل جماع شخصية الفرد ومن ثم ينبغي أن يقوم تعلمها على أساس من 4 عمليات وهي التعارف والنطق والفهم والنقد وحل المشكلات. Dan oleh karena itu pembelajaran membaca yang ingin kita ajarkan bukanlah sekedar proses mekanis yang sederhana, melainkan aktivitas intelektual yang melibatkan kepribadian pribadi. Oleh karena itu, proses pembelajarannya juga harus didasarkan pada 4 langkah utama, yaitu yang pertama pengenalan, yang kedua yaitu pelafalan, pemahaman, dan penilaian serta pemecahan masalah. Hasanan, yumkin hadza faqat minni. Syukran jazilan ala ihtimamikum. Afwan alal khata'i. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.